Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldika Putra Pratama dengan nomor NIM 2261201525 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas MN semester 3. Di sini, saya ingin menjelaskan sebuah materi, yaitu penerapan Good Corporate Governance di Indonesia. Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia. Implementasi GCG di Indonesia sampai saat ini masih belum memenuhi harapan semua pihak, meskipun kampanye penegakan corporate governance terus dilancarkan melalui pembentukan struktur corporate governance, komisaris independen, komite audit, komite remunerasi, komite resiko, corporate secretary, maupun pedoman best practice dan kode of conduct dewan direksi dan dewan komisaris. Menurut para ahli sistem GCG yang dianut di Indonesia, mengikuti pola Continental European System. Beberapa ciri yang diungkapkan diantaranya, yang pertama, dianutnya sistem dan perangkat hukum yang bersumber pada tradisi French Civil Law. Yang kedua, digunakannya dua struktur dewan perusahaan, two-tier board system. Yang ketiga, terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan. Dan yang keempat, dominannya sumber pembiayaan perusahaan dari luar perusahaan berupa hutang eksternal financing. Selanjutnya, penerapan GCG di Indonesia. Beberapa hasil survei yang dilakukan oleh Bose Allen dan Hamilton, McKinsey, Jalil, Credit Lyonnais Securities Asia menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG di Indonesia masih rendah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya. Karakteristik umum penerapan GCG di Indonesia. Kepemilikan perusahaan terkonsentrasi pada individu atau keluarga, sehingga pihak ini mempunyai pengaruh kuat untuk menentukan arah perusahaan. Akibatnya, problem keagenan lebih terarah pada benturan kepentingan antara pemilik mayoritas ini dengan pemilik minoritas. Secara umum, pemilik saham minoritas selalu berada pada posisi yang lemah. Kepemilikan saham dengan penguasaan mayoritas oleh keluarga, diikuti dengan ikut campurnya anggota keluarga atau orang dekat kepercayaannya untuk menduduki posisi direksi atau komisaris di dalam suatu perusahaan. Akibatnya, posisi komisaris yang seharusnya menjadi pengawasan manajemen menjadi tidak capable serta tidak independen di dalam menjalankan tugasnya. Kepemilikan saham. Keluarga juga diikuti dengan berkembangnya kelompok bisnis keluarga berpola konglomerat dengan bidang usaha yang sangat terdiversifikasi. Berbagai perusahaan yang menjadi anggota kelompok bisnis tersebut dikuasai melalui penguasaan bertingkat dengan pola piramida. Perusahaan pabrik di Indonesia pada umumnya mempunyai tingkat hutang yang sangat besar, dan sebahagian besar dalam bentuk mata uang asing yang tidak dilindungi nilaikan, sehingga sangat rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian. Pada beberapa kasus, dana pinjaman yang diperoleh dialokasikan pada kegiatan investasi lainnya yang tidak produktif, sehingga menurunkan nilai perusahaan. Mengapa pelaksanaan GCG masih belum efektif? Karena belum profesionalnya pengelolaan perusahaan, konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan, serta belum berfungsi dewan komisaris. Konsentrasi kepemilikan dan kontrol meningkatkan ketidaksimetrisan informasi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Akan menyulitkan pemegang saham minoritas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Konsentrasi kepemilikan dan kontrol juga menyebabkan lemahnya proteksi hukum bagi pemegang saham minoritas. Skor keterbukaan yang rendah. Kendala penerapan GCG di Indonesia. Kendala internal. Kendala internal meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkatan pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip good corporate governance, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip good corporate governance, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal. Kendala eksternal. Kendala eksternal dalam pelaksanaan corporate governance terkait dengan perangkat hukum, aturan, dan penegakan hukum, atau bisa disebut law enforcement. Secara implisit, ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada tersebar dalam UU PT,
undang-undang dan peraturan perbankan, undang-undang pasar, modal, dan lain-lain. Namun, penegakannya oleh pemegang otoritas seperti Bank Indonesia, Bapepam, BPPN, Kementerian Keuangan, BUMN, bahkan pengadilan sangat lemah. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.